melakukan pembacaan zikir harian kita Ratib Al-Attas. Semoga bisa menjadi media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana kalau kita dekat kepada Allah tentunya kita juga bisa semakin lembut hati kita, semakin baik akhlak kita, ya, utamanya akhlak kita, ya, terkait tentang interaksi sosial kita kepada orang lain. Ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana adab bergaul sesama saudara kita yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di dalam interaksi sosial, ya, pergaulan kita, tentu kita sehari-hari bertemu dengan banyak orang, ya, bertemu dengan saudara kita, ya, teman kita di kelompok, baik itu di ketemu langsung maupun interaksi tidak langsung, misalnya lewat chat atau kita di media sosial, ya, di Facebook dan lain-lain. Tentu ada akhlak-akhlak, adab-adab yang harus diperhatikan ketika kita berinteraksi kepada khususnya saudara-saudara kita yang sesama muslim. Dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat ini ada 3 poin. Ada 3 poin tentang bagaimana semestinya kita memperlakukan, berakhlak kepada saudara-saudara kita, utamanya yang muslim. Karena ayat ini dibuka dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau banyak ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya apa? Kebanyakan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak. Ini adalah bahasa Allah untuk memuliakan hambanya. Allah menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu panggilan yang lembut, panggilan yang mulia, panggilan yang santun dari Tuhan kepada hambanya. Kenapa Allah menyebut kita dengan panggilan yang mulia? Karena pada dasarnya, ya, manusia kalau disentuh dengan kata-kata yang baik, maka akhlaknya pun akan menjadi baik. Manusia kalau disentuh dengan kata-kata yang mulia, maka akhlaknya pun akan menjadi mulia. Makanya Allah memuliakan hambanya dengan panggilan-panggilan yang baik, ya. Tidak seperti, kalaupun misalnya Tuhan mau menyebut kita dengan sebutan domba-domba yang tersesat, itu sah-sah saja karena Tuhan yang memanggil kepada hambanya. Tetapi Allah tidak melakukan seperti itu. Allah mencontohkan dengan memanggil hambanya dengan sebutan-sebutan yang mulia. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seandainya kamu beriman, akhlak kamu pasti seperti ini, kira-kira begitu. Wahai orang-orang baik, wahai anak soleh, kayak kita bilang kepada anak, wahai anak soleh, anak baik, kan begitu. Kira-kira Allah juga kira-kira mau bilang kita begitu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang hamba-hambaku yang baik, ya kan, wahai anak-anak yang baik, wahai orang-orang yang baik yang beriman, kan gitu. Kalau kamu beriman, akhlak kamu akan seperti ini. Selanjutnya, setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah ayatnya ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian apa yang dijauhi, katsiran minadh-dhann, banyak-banyak berprasangka. Ya, prasangka yang buruk. Zon ini dimaksudkan adalah suudzon, yaitu berprasangka yang buruk. Kalau berprasangka yang baik mah enggak ada masalah. Berprasangka yang baik tidak berdosa. Tapi kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Maksudnya adalah
kita tidak boleh berprasangka yang buruk, ya. Berprasangka yang buruk kepada siapa? Kepada saudara kita yang muslim, kepada saudara kita yang baik-baik. Jadi kita nggak boleh nuduh orang, ya, yang senantiasa melakukan kebaikan. Orang baik-baik kita suzonin, itu nggak boleh. Inna ba'duzani ismun, yang begitu yang dibilang dosa. Ya, sesungguhnya sebagian zon itu dosa. Jadi yang dosa itu adalah kalau kita menuduh. Zon itu prasangka, artinya orang belum melakukan kita udah prasangka dulu nih. Orang belum melakukan kita sudah prasangka, itu namanya zon, prasangka. Ya, jadi kita menuduh orang, berprasangka buruk terhadap orang, padahal orang itu saudara kita mukmin, saudara kita sesama muslim, orangnya sering sholat, orangnya baik-baik, jauh dari kata maksiat, kita tuduh yang nggak baik, yang begini, yang berdosa. Ya, itu poin pertama. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuduh, ya, untuk berprasangka yang buruk terhadap saudara kita. Tetapi ada penjelasannya, inna ba'duzani ismun. Sesungguhnya sebagian zon itu dosa. Berarti kan ada dong zon yang tidak berdosa. Ada. Memang kalau kita baca di tafsir Jalalain, ada ternyata zon yang diperbolehkan. Suuzon yang diperbolehkan itu ada. Kepada siapa? Yaitu suuzon yang diperbolehkan kepada orang yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang senantiasa terus-menerus berulang kali melakukan dosa. Nah, kepada orang yang begini, suuzon nggak apa-apa. Ya, karena apa? Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Misalnya, ada orang dia suka tawuran. Preman suka menganiaya orang, suka ribut. Malam-malam dia bawa parang, malam-malam dia bawa pedang, bawa golok. Nah, orang kan curiga, ya. Ini yang kayak begini nggak apa-apa dicurigain, ya. Oh, jangan-jangan dia mau bunuh orang, jangan-jangan dia mau tawuran, jangan-jangan dia mau ribut. Yang kayak begini nggak apa-apa dicurigain. Supaya apa? Supaya meminimalisir, supaya kejadian nggak terjadi, supaya nggak terjadi pembunuhan, supaya nggak terjadi kemalingan, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, suuzon yang kayak begini diperbolehkan, yaitu kepada orang-orang yang senantiasa biasanya, ya, melakukan dosa, melakukan maksiat, ya. Kita lihat dulu orangnya bagaimana. Kalau orang yang baik-baik, orang muslim yang baik-baik, orang yang taat, itu kita nggak boleh suuzon. Kalau orang yang, ya, biasa melakukan dosa, itu nggak apa-apa suuzon. Itulah yang dimaksud inna ba'duzan ismun. Sebagian zon itu dosa, ya, sebagiannya lagi nggak apa-apa. Itu pengecualiannya itu untuk orang-orang yang fasik. Ya, yang kedua poinnya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tajassasu, dan janganlah memata-matai. Ya, maksudnya adalah mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib, membuka aib-aib saudara kita. Ya, orang baik-baik sesama muslim, kita cari-cari kesalahannya, ya. Kita buat dijelek-jelekin, buat dibuka aibnya kepada orang lain. Itu yang dilarang, itu yang dimaksud tajassasu. Jangan kita jelek-jelekin orang, jangan kita cari-cari kesalahan orang. Ya, jangan kita cari-cari kesalahan, misalnya pejabat-pejabat kita dicari kesalahannya, dicari kebobrokannya. Presiden kita dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kebobrokannya. Buat apa? Buat ditelanjangin, buat dicaci maki dan lain-lain. Itu yang kagak boleh. Wala tajassasu, jangan kita buka aib orang. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau kita terlanjur tahu aib orang, maka kita tutupin, jangan kita beber-beberin ke orang. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib saudaranya sesama muslim, maka Allah tutup juga aib kita nanti di akhir zaman, di hari akhir maksudnya. Itu poin yang kedua, jangan kita cari-cari kesalahan orang, malah sebaiknya harus kita tutupi kalau kita terlanjur tahu aib orang. Dan yang ketiga, kata Allah, poin yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, jangan kita menggibah, karena kita menggibah itu termasuk, kata Allah,
sama saja kita memakan ya daging saudara kita yang sudah meninggal. Ya, jangan kita menggibah seseorang. Apa itu gibah? Gibah itu adalah kalau kita baca di tafsir At-Tabari itu dijelaskan, gibah itu adalah bahwa kalau kita membicarakan seseorang, ya ini gibah, kita ngomongin seseorang di belakangnya. Artinya ketika ngomong orang itu nggak ada, dalam pembicaraan. Kita ngomongin orang di belakangnya, ya yang kira-kira kalau kita ngomong di depannya orang itu nggak suka, itu namanya gibah. Walaupun kenyataannya ya kita ngomong di belakang orang yang kira-kira kalau kita ngomong langsung berhadapan orang itu nggak bakal suka, itu namanya gibah. Nggak harus fitnah, nggak harus sesuatu yang jelek-jelek, nggak harus sesuatu yang fitnah, yang sesuatu yang kecil pun, yang sepele, kira-kira kalau kita ngomong di depannya orang itu bakalan nggak suka. Misalnya kalau kita ngomongin tentang cacatnya seseorang, fisiknya seseorang, walaupun kenyataannya benar, ya orang itu misalnya pincang, mohon maaf, misalnya orangnya itu buta, mohon maaf. Kalau kita kira-kira kan, kalau kita ngomong buta lu gitu kan, orang kira-kira kalau kita ngomong di depannya orang itu bakalan menyakiti perasaannya, kira-kira yang kayak begitu namanya itu termasuk ghibah. Apalagi yang ngomong tentang macam-macam walaupun kenyataannya, walaupun memang benar begitu, itu namanya ghibah. Kalaupun salah itu namanya fitnah. Ghibah nggak boleh, fitnah apalagi, kan begitu. Itu indikatornya itu kalau kita ngomong di depan orang itu nggak bakal suka. Itu namanya ghibah. Ghibah itu nggak boleh, kata Allah, sama saja seperti kita memakan bangkai ya saudara kita, ya apalagi ya siapapun itu orangnya, kita nggak boleh ghibah, apalagi ghibah ya yang buruk-buruk tentang ulama. Luhumul ulama masnunah, kan gitu. Dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya beracun adalah kita nggak boleh memakan daging ulama, dalam arti nggak boleh gibahin ulama, itu nggak boleh digibahin, nggak boleh dikata ya walaupun nggak suka misalnya, ya jangan digibah, ya jangan membicarakan sesuatu yang seseorang tidak suka gitu. Ya baik itu kepada presiden, baik itu kepada kaum yang orang-orang yang kita tidak serak, ya kita tidak suka, maka jangan digibah, lebih baik diam. Inilah akhlak kepada sesama muslim, itu saudara kita. Ya kalau kita ya digibahin orang, sama aja kita menyakiti diri kita sendiri gitu. Kata Allah, ayuhibbu ahaduk ayyakula lahma akhihi fakarihtumu. Tentu kita akan merasa jijik gitu. Saudara kita ya bagian dari kita juga, kan begitu. Maksudnya kita nggak boleh sebagaimana kita gibahin orang, ya kita sama aja, ya kan. Mulut kita mengotori mulut kita dengan makan bangkai saudara kita sendiri. Itu perumpamaannya. Selanjutnya ayat ini ditutup dengan wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah kalau kita tidak menggibah orang, kalau kita tidak menjelek-jelekan orang, itu semata-mata bukan karena kita takut sama orang, bukan karena kita takut sama dia, tetapi karena kita takut kepada Allah. Jangan ada yang ngopor-ngoporin misalnya, lu takut banget sama dia, biar kata dia, kita ngomongin nggak boleh begini. Ada orang bilang, lu takut banget sama dia. Bukan, saya kagak takut sama dia, tetapi karena takut kepada Allah. Itulah akhlak. Kenapa kita menjaga saudara kita? Jangan kita telanjangin aibnya, jangan kita cari-cari kesalahannya, jangan kita omongin, kan gitu. Semata-mata bukan karena kita takut sama orangnya, tetapi karena kita takut kepada Allah. Itulah yang dimaksud wattaqullah. Yang terakhir penutupnya, innallaha tawwabur rahim. Dan kalaupun kita terlanjur melakukan ghibah di masa lalu, misalnya terlanjur melakukan tajassas, mencari-cari kesalahan orang, maka kata Allah, innallaha tawwabur rahim, maka bertaubatlah, minta ampun kepada orang itu, mohon maaf ya kalau misalnya dulu kita pernah jelek-jelekin orang, ya, dan minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Makanya kalau kita terlanjur melakukan dosa sama orang, minta maaf, dan minta maaf ke orang itu, dan beristighfar, minta maaf kepada Allah. Kata Allah, innallaha tawwabur rahim, taubatnya pasti diterima, dan Allah juga sayang kepada orang-orang yang bertaubat.
Kira-kira itu 3 poin. Yang pertama, jangan kita suudzon sama orang baik-baik. Yang kedua, jangan kita mencari-cari aib kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan kita melakukan ghibah kepada orang lain. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sore tetap ada pembacaan Ratib Al-Haddad dan tausiah yang akan disampaikan oleh akhinal kiram Al-Ustaz Muhammad Zainul Arif. Berhubung waktunya sudah mepet, sudah selesai, saya tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut di kolom chat, ya di chat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.